Mbak Berli jadi ikut puber nggak ya? Aku telepon aja deh. Halo Mbak Ber, gimana? Jadi ikut puber nggak? Oh iya kak ya, bukber ya. Duh nggak tahu nih, aku tuh sakit perut. Emang habis makan atau minum apa? Kok bisa sakit perut? Enggak sih kak, nggak aneh-aneh sih. Paling tadi pagi cuman minum obat doang sih aku. Hah? Minum obat? Obat apa emang? Minum obat diet sih. Astaga, lagian ada-ada aja sih minum begituan. Ayo mending periksa aja. Takutnya tanda-tanda awal gagal ginjal loh. Gagal ginjal. Kak Arun jangan nakut-nakutin lah. Terus gimana dong aku nih? Iya, bisa jadi. Lagian ngapain sih minum obat kayak gituan? Iya, aku kan pengen kurus lah ya. Tapi tuh aku juga nggak sempet olahraga gitu loh. Terus aku gimana ya? Ya udah gini aja, mendingan ikut aku aja yuk. Abis ini aku mau ketemu sama teman aku. Teman aku tuh dokter penyakit dalam subspesialis ginjal dan hipertensi. Nanti kita bisa tanya-tanya deh sama beliau, kan ahlinya gimana. Oh oke, yaudah ketemuan di sana aja. Nanti aku nyusul ya. Oke. Mbak, sekarang nih kita mau ngobrol sama dokter yang tadi aku ceritain. Dokter penyakit dalam subspesialis ginjal dan hipertensi. Nanti Mbak coba tanya-tanya deh yang keluhan tadi tuh bener nggak gara-gara obat diet yang kayak gitu-gitu. Oke? Ya. Sekarang kita sapa dulu deh. Selamat siang dokter. Selamat siang. Aduh, apa kabar nih? Ini meriah sekali loh. Sehat dong? Sehat, alhamdulillah. Gak nyangka ya, nunggunya lama ya. Ini namanya Dokter Ita Murbani, spesialis penyakit dalam subspesialis ginjal dan hipertensi. Beliau ini dokter di RSUN loh, keren-keren kan dokter di RSUN? Iya. Dok, boleh memperkenalkan diri dok? Baik, selamat siang. Siang, Saya Dr. dokter. Ita Murbani, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi di Wongsonegoro. Gini loh dok, jadi tuh tadi Mbak Berlin tuh bilang kalau perutnya sakit. Lah saya tanya dong, perutnya sakit kenapa? Kok sampai pinggang-pinggang gitu sakitnya? Terus katanya habis minum obat diet dok. Emang ngadi-ngadi. Coba kenapa tuh kok sampai kayak gitu dok? Sebenarnya minumnya tuh tadi pagi dok, tapi tuh baru berefek tuh ya siang ini. Kayaknya rasanya tuh perutnya begah, terus kayak ke ulu hati tuh kayak ditohok gitu dari bawah gitu. Nah terus tadi tuh Kak Arun kan ngajak bukber. Nah kok perutnya kerasa nggak enak ya, tapi sampai punggung nyerinya gitu. Pinggang. Iya Pinggang pinggang, belakang ya. pinggang belakang gitu. Terus kata Kak Arun, jangan-jangan tanda-tanda gagal ginjal nih kan serem banget ya dok. Ngeri Masa dok. tiba-tiba minum obat diet terus langsung gagal ginjal gitu. Aduh, Nggak Iya, itu sebenarnya soalnya- sendiri tuh efeknya obat diet itu ke gagal ginjal tadi gimana sih dok? iya ya. Aku tuh juga sedang mikir. Banyak orang ya sekarang mengidolakan atau menginginkan badan yang proporsional, yang Iya. slim, yang kecil, Body Betul. goals body ya. goal, tetapi tidak perlu lelah-lelah Iya nggak mau melakukan olahraga dan sebagainya, sehingga banyak yang menyukai obat-obat instan itu ya, seperti itu ya. Ya memang ini pertanyaan yang bagus sih, karena apakah obat-obat tersebut punya risiko nggak untuk penyakit ginjal. Nah, seperti yang tadi disampaikan klinisnya itu, kalau tadi nyeri ulu hati pasti dari lambung ya, mungkin karena berpuasa, kemudian baru terasa setelah beberapa jam ke depan. Tetapi ada disertai dengan nyeri di bagian punggung belakang. Nah ini kalau misalnya terjadinya baru pertama kali atau sudah beberapa kali sering terasa terjadi, ya memang benar sih mesti dipertanyakan apakah ini sebuah kolik atau nyeri yang disebabkan di
ginjal atau di infeksi saluran kemih atau memang di tulang belakang. Maksudnya area-area yang harus kita pilah penyebab nyerinya, unsurnya dari mana, seperti itu. Gitu. Berarti nggak serta-merta kalau habis minum obat diet terus nyeri di pinggang langsung, oh ini gagal ginjal nih, enggak ya dok Iya, ya? enggak. Kita lihat dulu unsur nyerinya di mana, Mm-mm. penyebabnya di mana. Tetapi juga kita harus hati-hati sih sebenarnya. Obat diet juga ada beberapa obat yang memang harus menjadi perhatian kita, karena setiap obat itu tidak berarti memberikan respon yang sama masing-masing orang. Pasti responnya ada yang berbeda, ada yang bisa memberikan hal yang positif, ada yang bisa juga menyebabkan hal yang negatif pastinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya obat diet tuh aman atau berbahaya sih dok? Beberapa kita lihat sih komposisinya, Hmm. komposisi dari obat itu sendiri, karena ada beberapa obat yang memang terbuat dari kimia, ada yang terbuat dari tradisional ya, Herbal gitu ya dok ya? obat-obat herbal ya. Tapi kan pasti tidak mungkin juga sebuah obat itu bisa awet panjang dalam waktu periode yang panjang kalau dia tidak menggunakan unsur kimia juga yang dimasukkan di dalam. Cuma bukan berarti ada unsur kimia itu terus langsung ginjal kita rusak, enggak. Komposisinya harus kita perhatikan. Dia dieskresi di ginjal akan menyebabkan pengendapan, menyebabkan inflamasi apa enggak. Jadi di ginjal itu sebenarnya gini deh. Di ginjal itu ada beberapa tahap ketika sebelum sampai ke gagal ginjal kronis. Ada yang namanya peradangan, kemudian ada yang namanya akut kidney injury, ada yang kemudian menjadi gagal ginjal kronik. Nah, peradangan itu di awalnya ada yang namanya akut tubular necrosis. Jadi tubulusnya mengalami kematian jaringan sedikit-sedikit di tubulus, ya seperti itu. Ada yang masih injury awal, masih perlukaan, masih peradangan ringan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi obat-obat yang berisiko kepada ginjal. Nggak semua obat, sama obat itu masih rekomendasi dari dokter aman kok. Kan dokternya pasti tahu ini obatnya dieskresi di mana. Nah, tapi kalau obatnya diminum suka-suka gitu, aku kepengen atas sarannya si A, yang bukan teman yang dia udah berhasil nih, dia udah bisa mencapai berat badan turun dengan cepat. Apalagi dengan berat badan turun cepat, yang kita harus pertanyakan apa aja nih peran komposisi obat di dalam unsur obat penurun berat badan tersebut. Nah, itu harus kita tanyakan. Memang beberapa periode ini banyak sekali variasi obat-obat itu ya. Ada yang bentuknya dimasukkan di air, Everseven ya, Everseven ya. Apa namanya? Effervescent dok. Iya, Everseven. Nah, ada yang bentuknya serbuk, ada yang tablet, ya. Jadi macam-macam banget itu bentuk sediaannya sekarang. Cuma kita harus tahu komposisinya. Berarti kita tetap harus selektif ya kalau Berarti kita mau. kalau misalkan obat diet itu dapatnya dari resep dokter itu karena memang indikasi tertentu kali ya dok ya? Kalau misalkan si pasien A ini memang butuh diet nih, jadi saya kasih obat diet gitu ya, daripada kita beli obat diet di luar yang nggak Pasaran jelas ya, yang itu kita nggak ngerti komposisinya. kerja ginjalnya berarti lebih berat kali ya dok ya? Apalagi sebenarnya bagus ya kalau berkonsultasi dengan dokter gizi ya. Dokter gizi kan pasti akan mengatur pola. Ini harus membatasi kalori sekian. Proteinnya nggak boleh nih yang ini. Protein yang bagus yang seperti ini golongannya. Kemudian obat diet yang mungkin disarankan oleh dokter ahli gizi itu adalah seperti apa, atau dokter-dokter yang memang dia sudah ekspertasinya sudah bidan sudah memahami tentang bagaimana teknik menurunkan berat badan yang baik dengan target berapa kilogram per yang aman ya dok, aman per ya, seminggu relatif dan aman. sebagainya gitu loh. Dulu tuh saya ingat banyak sekali obat diet yang seperti pencahar ya. Sistemnya untuk Jadi pencahar ya. nah itu hati-hati, itu akan menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi itu yang biasanya akhirnya menyebabkan akut tubular necrosis atau gagal ginjal yang awal, yang akut, yang mendadak terjadi. Nah, ada juga yang selain
diuretik itu kencing-kencing buang air besar ke belakang bolak-balik. Dia bisa pencahar ya. Iya, Pakai pencahar. pencahar, satunya pakai diuretik gitu. Jadi Diuretik, pipis satunya terus pipis gitu. terus, satunya BAB BAB terus. Ada yang kayak terus. gitu. Dua-duanya kehilangan cairan ya. Kehilangan cairan, ada yang seperti itu. Jadi memang kita harus selektif sekali untuk memilih obat diabetes itu obat penurun berat badan itu yang seperti apa yang baik buat. Itu kan tadi kalau mengeluarkan semua ya dok ya, kan ada yang kencing-kencing terus atau yang BAB terus. Tapi kalau penahan nafsu makan, nah itu kan ginjal kan harus mengabsorpsi cairan. Nah itu kalau kita nggak ada asupan makanan dan minuman kan ginjalnya juga jadi nggak bekerja apa gimana dok? Apa kurang airnya, apa kurang makanannya gitu? Ini sama pertanyaan dengan dokter, aku boleh puasa apa enggak? Oh iya, Iya. betul. Iya. Nanti aku boleh puasa. Untuk kita orang-orang yang normal yang tidak ada penyakit-penyakit kronis ya, puasa tidak apa-apa dijalankan, karena kan masa metabolisme tubuh kita tuh ada waktunya ya. Jadi kita kan buka pada pagi hari sahur pada pagi hari, kemudian berbuka pada sore hari 12 jam. Itu kita sudah sebenarnya kebutuhan tubuh kita dengan aktivitas ringan cukup untuk menggantikan semua kebutuhan cairan tubuh kita. Jadi kita sebenarnya makanya kalau bilang berbuka jangan yang terlalu berat buat metabolisme tubuh. Tetapi ketika kita sahur, kita harus mencukup kalori, airnya yang cukup dan sebagainya untuk menjadi bekal kita dalam satu hari melakukan puasa seperti itu. Mungkin itu yang harus diperhatikan. Jadi, saya menangkap pertanyaannya sebenarnya, dok, obat yang untuk menekan rasa lapar pada pasien-pasien, pada orang yang ingin menurunkan berat badan, itu bagaimana? Nah, sebenarnya menekan rasa lapar itu adalah sebenarnya memotong rantai enzim pencernaan sendiri. Jadi mengurangi rasa seperti tidak kita kan di dalam lambung kita kan ada enzim kan, amilase, lipase, bahkan ada asam lambung ya, HCl. Nah, itu yang kadang-kadang ketika lambung kita kosong, nah dia akan reaksi untuk seperti rongganya itu melebar untuk meningkatkan rasa keinginan sinyal untuk minta diisi gitu loh. Padahal sebenarnya bukan kita kehilangan energi atau kalori, bukan kita kerendahan glukosa, enggak, dia yang minta si lambungnya itu untuk mengisi lagi. Nah, kitanya yang sebenarnya harus pintar-pintar mengisinya dengan apa? Jangan dengan yang berat dong, gitu. Ngisi yang ringan saja gitu. Tetapi itu sebenarnya waktu saya juga berdiskusi dengan teman yang menjalankan program itu, memang mengisinya bukan dengan yang golongan karbohidrat mereka. Jadi mereka mengisi dengan buah, dengan serat ya. lebih serat seperti itu. Makanan-makanan pengganti yang sifatnya tidak tinggi kalori, bahkan sebenarnya menghilangkan kalori. Kalau saya tahunya ada beberapa orang yang menjalankan diet yang intermittent fasting ya, nah itu seperti itu, menghilangkan kalorinya. Jadi tadi kan kita udah ngomongin bahwa obat diet ya tergantung selektivitas kita dalam memilih ya dok. Jadi sebenarnya kandungan apa sih yang bikin bahaya sih pada obat diet? Tadi kan dokter jelasin ada yang diuretik, ada yang pencahar. Nah, ada lagi nggak selain itu yang sistemnya lain lagi gitu dok? Ada. Jadi beberapa ini saya sih membuat catatan ya, catatan di sini supaya kita nggak salah menyebut. Ada golongan kimia yaitu namanya seperti Orlistat, itu catatannya dia pernah mempunyai riwayat seperti akut kidney injury, tapi itu sudah lama ya. Ada beberapa sini juga beberapa obat herbal di sini ya, beberapa obat kimia. Ada beberapa kimia yang sebenarnya masuk dalam obat yang dipakai terapi oleh beberapa dokter untuk pengobatan pasien, tapi kemudian dipakai untuk menurunkan berat badan. Itu juga sebenarnya menjadi hal-hal yang penting. Nah, mungkin di sini kita nggak bisa nyebut ya, karena itu nanti menjadi nama. Nama ya. Jadi nama. Jadi pasien pun juga di sini semoga informasi kita di sini, obrolan kita di sini bisa mewakili informasi ke teman-teman ya, teman-teman, bahwa ketika ada yang menawarkan
obat penurun berat badan, berkonsultasilah Iya. kepada dokter, atau jika obat itu sifatnya merupakan obat terapi obat lain, kemudian disarankan bisa dipakai, bertanya juga dong sama dokter, dok ini kan untuk obat ini, apakah ini bisa berperan juga untuk menurunkan berat badan, sehingga ketika digunakan itu bertanggung jawab Iya, aman atau aman enggak atau ya? tidak gitu loh, karena tubuh kita ini kan ibaratnya seperti mesin, seperti sebuah organ, jangan sampai akinya rusak terus nggak bisa diperbaiki jadinya. Iya, malah jadi menambah Iya, masalah menambah gitu ya dok masalah. ya. Iya. Untuk masalah ini dok, tadi kan yang dikhawatirkan kan kalau minum obat diet itu mengakibatkan gagal ginjal. Nah emang tanda-tanda awal yang harus diwaspadai tadi kan kayak sakit perut, nyeri sampai ke pinggang, kolik lah takutnya. Yang lain tuh apa dok yang perlu diwaspadai gitu? Jadi kita luruskan lagi, obat diet yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu kita harus lihat komposisinya. Jadi artinya ada sih orang yang menyediakan atau menyarankan meminum obat yang cukup aman juga ada ya, tetapi kita harus melihat komposisinya. Nah, ketika seseorang mengkonsumsi obat-obat tersebut, kemudian klinis apa sih yang menjadi warning pada saya bahwa saya ini ada mengalami gangguan nih gitu ya. Satu seperti yang dirasakan oleh Mbak Berlin tadi ya, sakit perut, yang bukan pinggangnya ya dok? pinggang belakang, rasa kemeng atau pegel di pinggang belakang, Pinggang. itu adalah tanda-tanda peradangan ya. Atau enggak kencingnya berbusa. Kencingnya berbusa. Jadi itu juga salah satu tanda adanya mulai sebuah proses kebocoran ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Setiap kali kita pipis perlu kita perhatikan tuh pipisnya kita busa apa enggak. Kemudian rasa kemeng di pinggang itu harus kita perhatikan. Nah, kalau sudah kronis lama kadang-kadang orang tuh nggak pernah ngecek ya. Oh, pinggang belakang sakit, dikirain sakit pinggang. Mungkin aku tadi habis lari duduk pegel-pegel aja gitu. Terus kalau pipis berbusa, oh aku kurang minum, terus waktu minum banyak hilang, oh nggak apa-apa, udah dianggap biasa-biasa aja. Tahu-tahu suatu saat kok tensi saya tinggi ya. Nah, itu sudah harus juga diperhatikan, jadi warning. Duh, kok tensi saya tinggi. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kalau kencingnya udah sampai berdarah itu untuk kerusakan ginjal tuh termasuk yang masih awal apa udah parah gitu dok? Jadi kalau kencingnya berdarah, kita kadang-kadang kan kalau berdarahnya segar kelihatan, segera kita USG untuk kita lihat. Kadang-kadang yang tampak di mata itu biasanya infeksi saluran kemih yang sudah kronis, atau batu ginjal yang menyebabkan iritasi ya, atau ada perlukaan lain di dalam. Tapi kalau yang biasanya seperti penyakit-penyakit peradangan seperti ini, yang di awal-awal itu kita dapatnya di laboratorium eritrositnya. Jadi harus cek lab ya dok? Tidak tampak mata ya dok, harus dicek urinnya ya. Benar. Ada yang bilang kalau digetok-getok punggungnya terus kemeng sakit itu juga tanda-tanda kalau kita contoh ya. Boleh, Dok. Ini boleh dok, silakan. Nah, jadi ini darah pinggang nih ya. Nah, dokter akan melakukan pemeriksaan dengan mengetok. Jadi mengetok seperti ini. Sakit nggak? Nah, bukan pas di tulangnya. Ini kan panggul. Panggul atas. Ini berarti lokasinya daerah ginjal gitu ya dok? Daerah ginjal. Kita membuat hentakan. Tujuannya hentakan kalau ginjal kita nggak sehat, ya dia akan nggak enak, nggak nyaman. Bahkan ada yang rasanya seperti ingin muntah. Sampai kayak gitu ya dok? Iya. Itu berarti tanda terjadi peradangan ya. Itu awal itu. Nah, cuma itulah yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita terlena ya. Kita nggak memikirkan bahwa itu sesuatu yang serius, hingga kita mikir nggak apa-apa lah. Anggapnya aman aja ya dok. Mendiagnosa diri sendiri nggak apa-apa gitu. Ternyata apa-apa. Ternyata ada kenapa-napanya di ginjal. Iya. Untuk itu kan mulai kelihatan tanda dok. Nah berarti misal nih kalau obatnya memang obat diet yang
kita maksud tuh gak aman untuk ginjal, itu seberapa lama sih sampai muncul keluhan-keluhan seperti itu biasanya, Dok? Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang biasanya 2 minggu udah menunjukkan Hmm. rasa tidak nyaman. Ada yang lama. Bahkan yang paling bahaya tuh yang nggak ketahuan itu. Iya, yang gak kerasa gitu Tahu-tahu ya, Dok? datangnya sudah gambaran ginjal ketika kita USG sudah mengalami putih semua penebalan. Artinya apa tuh, Dok, kalau putih semua? Jadi ginjalnya sudah menebal, proses ginjalnya sudah nggak normal. Di ginjal tuh bentukannya kayak buah mangga ya. Nah, kalau kita analisa. Nah, kalau dagingnya itu korteks, bijinya itu medula misalnya seperti itu. Jadi kalau kita USG itu kita akan lihat bentuknya tengah tuh seperti ada biji di tengah, terus buah mangganya ada dagingnya. Nah, Iya. harusnya kelihatan kayak gitu. Tapi waktu kita USG, kita lihat udah nggak kelihatan itu. Berarti konturnya saja sudah berubah gitu Iya, ya, Dok ya. betul. Berarti udah berat kayak gitu ya, Dok ya. Itu berarti yang bikin seseorang harus melakukan cuci darah gitu, Dok? Iya. Kalau sampai terjadi peningkatan sampah metabolik urium, nah tetap harus Tandanya si dibersihkan. ginjal itu sudah tidak mampu menyerap atau Membuang. mengolah. Oh, membuang. Membuang. Nah, terus ini, Dok, sangkut pautnya sama ibu-ibu perempuan di luar sana. Itu kan kadang habis melahirkan itu kan badannya kan masih bengkak-bengkak ya, Dok ya. Itu kan kadang pengen cepet balik kayak dulu lagi sebelum hamil gitu. Nah, itu kan banyak tuh, Dok, yang minum mengonsumsi obat-obat diet, obat pelangsing, bahkan ada yang di klinik-klinik kecantikan tuh kadang ada yang sampai diinfus plus nanti bisa tambah putih. Nah, itu tuh sebenarnya kerja ginjal tuh terlalu berat nggak sih, Dok? Kalau kayak gitu kan si ibu kan harus menyusui dan begadang, itu pasti kan udah bikin tubuh kita loyo duluan kan. Nah, ditambah obat-obat seperti itu tuh efeknya gimana, Dok? Jadi sebenarnya itu adalah hak semua orang ya. Kita nggak punya hak untuk mengatakan bahwa atau menyampaikan informasi yang sifatnya menakut-nakuti, tapi itu hak. Tapi yang kita pesankan di sini adalah bijaksana. Oh iya. Bijaksana sama diri sendiri ketika ingin memberikan treatment atau pengobatan yang benar untuk diri sendiri. Jadi salah satu faktor resiko ginjal bisa mengalami kerusakan adalah juga obat. Nah, obat yang bisa mengakibatkan efek samping ke ginjal itu salah satu penghilang nyeri. Itu jika si pasien atau seseorang meminumnya tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jadi setiap nyeri dia minum, setiap nyeri minum, termasuk sakit kepala minum, sakit pinggang minum, sakit badan minum. Termasuk orang yang nggak pernah memeriksakan asam urat tetapi berpikir bahwa dia menderita sakit asam urat. Akhirnya dia meminum obat asam urat. Nah, termasuk orang yang saya ingin mendapatkan suplemen terus nih, suplemen tubuh terus. Dia mengkonsumsi obat kita katakan vitamin C itu sebenarnya kalau diberikan kan harus dengan air yang cukup banyak ya. Nah, tidak semua orang mempunyai tubuh yang toleran dengan kondisi-kondisi obat-obat dengan dosis tinggi seperti itu. Nah, ketika dapat, ini informasinya adalah jika pasien mendapatkan terapi atau mendapatkan pengobatan atau melakukan hal itu secara rutin, melakukanlah pemeriksaan laboratorium. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, sesuatu itu kadang-kadang untuk sakit ginjal silent disease, tidak nyata sekali, dan kalau ada keluhan sedikit pasien mengatakan, oh aku sakit pinggang cuma pegel-pegel, oh aku pipis berbisa kurang minum, oh aku tensi naik karena kecapean, mungkin mikirnya nggak aware gitu loh. Nah, pesannya kita di sini adalah ketika mengkonsumsi seperti itu, sempatkan diri untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi seperti yang tadi, aku rajin ke klinik kecantikan untuk perawatan dan mendapatkan infus dan mendapatkan vitamin. Beberapa waktu periksalah, masih aman nggak nih kondisi saya? Masih aman nggak? Supaya jangan sampai kadung, jangan sampai terlanjur gitu loh. Iya, bahaya juga ya. Iya, karena masing-masing orang kan bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Cantik sih tapi kok sakit. Iya, lebih penting mana coba? Iya, betul. Kalau itu antara misalkan nih, Dok, sama-sama misalkan dibilang oke boleh minum obat-obat seperti itu, tapi lebih aman yang mana, Dok? Minum obat diet atau pelangsing yang di oral, yang mulut, atau yang disuntik atau infus gitu? Itu
secara apa ya, secara kerja metabolisme tubuhnya itu lebih aman yang mana gitu, Dok? Semua tergantung komposisinya. Kembali lagi Komposisinya ya, lah. Komposisinya kompos. itu dia diekskresi di ginjal. Dan ginjalnya bisa nggak menerima, bisa Hmm. nggak menetralisir, mampu nggak membuang kembali sisa metabolisme itu melalui urin dengan baik apa enggak, seperti itu. Sama aja ya berarti ya, Dok ya. Apapun yang kita pakai, masuknya lewat apapun juga kan pembuangannya tetap melalui tempat yang dilewati yaitu ginjal. Jadi intinya jangan malas berolahraga. Iya, nggak boleh yang instan-instan ya, Dok. Iya. Terus ini, Dok, kan kalau misalnya udah terlanjur nih minum obat, terus kok mulai ngerasa ya ada tanda-tanda awal yang seperti dokter jelaskan tadi. Itu harusnya selain cek lab ya, karena itu jelas ya sama periksa ke dokter gitu. Kira-kira yang harus dilakukan apa ya, Dok ya? Berkonsultasi sama dokter. Oh ya, untuk mengecek apakah sebenarnya udah jelas ini mengalami gangguan pada ginjal atau enggak gitu ya, Dok. Soalnya nggak kelihatan sih ya kalau dari kelihatan. luar Iya, ya. maksudnya apakah nanti juga tindakan selanjutnya gitu ya, Dok, perlu minum obat lain atau gimana gitu? Atau malah tambah berat ya dikasih obat lagi ya? Saya pikir tetap dia harus berkonsultasi ya. Kalau sudah ada hasil labnya, kalau hasil labnya aman mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau hasil labnya sudah mulai merah semua, raportnya bertanya sama dokter, ini gimana nih caranya supaya kita mengembalikan itu kembali ke nilai normal kembali, ke hijau lagi, seperti itu. Jadi intinya yang penting jangan sampai terlambat periksa sehingga nanti tahu-tahu udah fungsi ginjalnya sangat menurun sampai-sampai gagal dalam menyaring dan membuang sampah ya. Betul. Tugasnya keren loh ginjal tuh membuang sampah itu penting banget. Tugasnya tuh sebenarnya ada dua. Menyaring tuh dia membuang sampah metabolisme, membuang kelebihan air. Dia mengatur tekanan darah, mengatur elektrolit, mengatur memproduksi eritropoietin untuk membentuk sel darah merah, dan mengatur asam basa. Wah, berat banget tugasnya ginjal, harus disayang-sayang berarti. Nggak boleh Ditambah lagi kalau disepelekan. itu ya, Dok, suka minum minuman berwarna gitu tuh ya, Dok ya. Berasa gitu ya. Iya, yang berasa berwarna gitu. Aku baru terlintas di pikiran nih, jangan obat diet aja yang disalahin nih, ada minuman berwarna juga yang harus kita perhatikan. Jadi modalitasnya anak-anak sekarang itu adalah senang tidak suka minum air putih ya. Betul. Kasusnya banyak sekali Kasus ya. banyak sekali, sukanya minuman berwarna yang dikombinasi. Wah, itu sudah tambah energi, terus rasa kenyangnya muncul, dia udah nggak jadi makan, jadi konsumsi bolak-balik akhirnya terjadi kerusakan ginjal juga. Nutrisinya jadi nggak tercukupi karena udah kenyang sama kayak gituan, nggak makan yang bener ya, Dok ya. Bener juga. Iya, aku punya satu pesan juga tentang diet protein. Nah kan mesti dengar tau ada yang mengatakan bahwa aku nggak makan nasi tapi diet tinggi protein. Nah itu juga pengen pesan juga bahwa diet tinggi protein juga hati-hati ya, karena ada diet tinggi protein juga yang sifatnya nitrogen. Itu juga harus dihindari sehingga ginjalnya kita tetap sehat ya. Karena nitrogen itu juga termasuk protein yang dapat menyebabkan kerusakan di ginjal. Gitu ya. Jadi alih-alih kita ngurangin karbohidrat cuman konsumsi protein malah ternyata membebani juga ya. Intinya berarti harus seimbang ya, Dok ya. Seimbang ya. Lebih aman lagi kalau konsultasi. Iya, betul. Iya. Tuh berarti ini menarik sekali ya, Dok. Soalnya saya tuh dengar banyak kasus anak muda, terutama wanita ya. Itu kok banyak kasus masih muda tapi udah gagal ginjal gitu loh. Iya. Itu ada yang bilangnya karena obat diet. Emang selain itu juga yang itu ya, Dok, yang udahlah nggak mau minum air putih, minumnya minuman berasa-berasa terus. Ditambah kayak junk gitu. food kan Junk sekarang food, banyak banget tuh kedai-kedai junk food yang Iya, aku juga suka. sesekali nggak apa-apa lah ya, Dok. Sesekali Icip-icip boleh ya, Dok. Oke, Dok, ya ini kita ada beberapa pertanyaan nih, Dok.
Jadi di sini ceritanya ini nanti termasuk mitos atau fakta. Jadi nanti dokter tinggal jelasin aja ini mitos atau fakta gitu ya dok ya. Yang pertama mitos atau fakta kalau prevalensi wanita di Indonesia ini lebih banyak terkena gagal ginjal karena obat diet. Dibandingkan pria ya Ya, maksudnya ya. dibandingkan pria. Oh iya. Betul ya dok? Fakta ya berarti ya. Wah, emang wanita tuh tuntutan menjadi body goals gitu kali ya. Betul ya. Kalau pria mungkin lebih ke obat pembentuk muscle otot kali ya. Iya, dietnya tinggi protein itu tadi Iya. kali ya dok ya. Mungkin. Jadi clue-nya apa? Pria-pria sayangilah wanitamu dalam bentuk apapun juga. Bentuk diterima apapun. apa adanya Iya. supaya tidak insecure. Iya betul. Ntar Jadi nggak insecure, ngide macem-macem. diet, ngide, ya betul. Betul. Yang lain nih dok, mitos atau fakta kalau gagal ginjal itu merupakan penyakit yang diturunkan gitu, penyakit keturunan gitu loh dok. Mitos ya. Bohong. Berarti lebih ke pola hidup yang sudah dijelaskan, Lifestyle ya. sudah dijelaskan sama dokter Ita tadi bahwa pola hidup yang kebanyakan malah ngerusak dari ginjal Pola kitanya. hidup, penyakit-penyakit metabolik yang tidak terkontrol, baik diabetes, hipertensi, Diabetes ya. tata laksana batu ginjal yang belum tuntas, prostat yang tidak diambil, tumor ovarium yang tidak segera diperiksakan sehingga tidak bisa diambil, akhirnya menyumbat banyak ya. Ya ini berarti kan setiap keluhan sekecil apapun tuh mestinya dicari tahu ya, Iya. jangan diabaikan gitu ya dok ya berarti. Kecuali kalau mungkin gagal ginjalnya itu kongenital kali ya dok ya. Nah, itu Kongenital karena itu dari kan kelainan lahir. anatomi dari Biasanya lahir. ketahuan udah dari Iya. bayi ya, udah dari Yang lahir. genetik itu hanya kalau ada kista. Hmm. Kista itu genetik memang, tetapi tidak semua kista menyebabkan kerusakan. Kalau kistanya dia tidak berkembang, dia sifatnya jinak, dia bersih dan tidak terjadi peradangan di sana, dia baik-baik aja kok. Nah, kista yang ada pasien juga saya yang kistanya banyak sekali, tapi dia baik-baik aja. Ginjalnya aman ya dok, Amannya. artinya nggak fungsinya nggak terganggu gitu. Tapi ada pasien yang kista, kemudian punya diabetes, punya hipertensi, itu komplikasinya. Iya. Pertanyaannya yang merusak kemana nih? Diabetes atau hipertensi atau kistanya? Nah, itu. Yang berikutnya dok nih, mitos atau fakta diet tanpa pil juga bisa merusak ginjal juga. Tadi kan kalau obat kan tergantung komposisinya, tapi kalau tanpa Obat obat, gitu ya. itu apa juga bisa merusak fungsi ginjal, mungkin dari pola makan atau ya tadi Oh, minuman iya. gitu. Dia tinggi protein ya. Iya fakta berarti Fakta ya. ya berarti ya. Tapi ya mungkin hitam putih ya, maksudnya orang belum tentu diet pakai diet tinggi protein. Ada yang intermittent fasting, Oh iya. ada yang mengatur pola makannya baik gitu. Jadi belum tentu juga ya merusak Tergantung ginjal. diet yang dianut berarti nih. Nah, tergantung diet yang dianut ya. Betul. Berarti kita harus pintar-pintar dan baik-baik dalam memilah metode diet yang Metode tepat diet, gitu ya. Benar. Kuncinya sekali lagi konsultasi. Konsultasi. Iya benar. Berarti itu tadi udah terjawab ya, mitos atau fakta. Jadi ada ternyata yang kita pikir itu bener nih kayak ginjal tuh keturunan tuh kalau bapaknya kena ginjal anaknya wah kemungkinan iya nih gitu. Padahal enggak ya, mitos ya, kecuali yang tadi ya dok kista ya, itu kasus-kasus tertentu. Seru banget nih pokoknya, sangat membuka wawasan nih hari ini. Jadi kita jadi lebih tahu bahwa nggak cuman obat loh yang rusak ginjal. Iya. Bisa disalahin yang lain juga ya dok ya. Terus juga memang diet itu ya baik ya, karena obes juga nggak baik, tapi harus pinter-pinter juga. Itu sih yang saya rangkum dari ini semoga pendengarnya sobat RSWN ini, sobat tentang wanita ini bisa mengambil hal-hal yang positif dari obrolan Dan kita lebih bijak ini. lagi ya. Bijak Jadi dalam diet tuh ya nggak bisa instan. Betul, nggak Apalagi boleh pakai ya, obat-obat artinya gitu ya. ya dok ya. Sayangilah tubuh Anda. sayangilah ginjal Anda Oh iya, nih. ginjal Kalau- Anda. Iya. Betul. Kalau ada keluhan apa konsultasi. Habis ini aku mau konsultasi lah ke dokter Ita ya. Oh iya, BTW itu apa? Kliniknya Dokter nih. Ita kapan nih Dok, Sekalian di promosi RSWN? lah, Dok. Iya, di RSWN. Di RSWN. Iya. Waduh, Nanti biar Senin itu sampai Kamis itu di Gedung Amarta Mm-mm. jam 10 pagi sampai jam 1 siang.
Kemudian di Gatot Kaca itu setiap Jumat pagi. Jumat pagi. Jamnya sama jam? dok? Jam pagi jam 9 sampai jam 11.30 ya. Tuh, Hmm. hampir tiap hari loh dokter Ita ada di Jadi RSWN. sobat tentang wanita kalau punya saudara, punya teman yang kira-kira memang ada keluhan di perut dan apalagi sampai pinggang, boleh langsung Iya, jangan lupa reservasi. konsultasi. Iya. Udah nih, kita senang banget bisa ngobrol sama dokter Ita hari Iya, terima ini, kasih loh membuka ya. wawasan sekali. Diajak ngobrol. Loh, kita yang terima kasih dok. Iya kan Mbak, kita Iya, dapat betul. ilmu, dapat insight gitu dari pembicaraan ini bahwa Stop minum obat diet. nggak ada yang instan. Iya, betul. Mie instan aja harus direbus dulu. Iya, betul. Nggak ada yang instan di dunia ini. Oke deh dok, terima kasih sekali ya dok ya. Kita ini kan nanti ditayangin nih dok. Kita boleh nggak lakuin dulu tagline-nya tentang wanita nih dok? Ayo berdiri aja. Sebelum itu ada nggak pesan-pesan? Oh iya, lupa pesan. Untuk dokter Ita buat penonton Dari di dokter rumah. Ita untuk Iya. penonton yang menonton tentang wanita ini. Mungkin tentang menjaga tubuh atau kesehatan Pesan ginjal singkat kita. aja dok. Ya, baik, terima kasih. Menjadi sehat itu adalah suatu harapan kita semua. Menjadi sehat banyak caranya. Hidup yang sehat, istirahat yang baik, pikiran yang selalu positif ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencapai tujuan kesehatan yang baik, istilahnya ingin mencapai berat badan yang juga baik, berkonsultasi saja dengan dokter, tanya saja nggak apa-apa, apakah komposisi obat yang akan saya pakai ini baik dan aman atau tidak ya. Kemudian jangan takut jika ada keluhan, lakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan dini ke laboratorium mana saja yang dekat atau mudah dijangkau. Kemudian jika ada hasil yang kurang memuaskan atau bertanda merah seperti itu, bertanya kepada dokter apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diobati. Jangan takut, pengobatan dini lebih baik daripada kita mengobati sesuatu yang sudah mengalami komplikasi lebih berat lagi. Itu aja, terima kasih. Makasih banget pesan masyarakat yang penting sekali. Top, mantap, is the best. Oke, sekarang kita ini ya ajarin dokter Ita ya. Kita ada Gimana, tagline, Berdiri apa Dok? duduk aja nih? Duduk Berdiri. aja. Duduk aja. Iya. Oke. Kita ada tagline dok di tentang wanita. Nanti gerakannya seperti ini. Ceritakan ceritamu Ceritamu di tentang wanita. tentang wanita. Gitu ya Oke, dok. Kita gitu. mulai ya dok. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di RSWN TV. Dah. Terima kasih teman-teman.